Hai teman-teman semuanya, welcome back to our channel. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Nah, kali ini kita mau masak-masak lagi karena banyak banget yang minta vlog masak-masak dong, vlog masak berdua atau Tuta yang masak atau aku yang masak. Nah, kali ini aku nggak masak, aku akan ngevlogin Tuta yang masak. Mungkin aku akan bantu-bantu dikit, tapi yang nggak perlu kayaknya ya. Dan kita hari ini mau masak, susah sih namanya ya. Jadi ini adalah boleh dibilang ini fish soup gitulah ya. Jadi maksudnya sup ikan Francesis. Aku nggak bisa bahasa Francesis, atau nggak bisa bahasa Prancis, sorry. Jadi susah ngomongnya. Biasa sih. Apa namanya? Bias. Bouillabaisse. Nah, itulah ya, bouillabaisse. Jadi kita mau masak sop ikan, beraneka ragam jenis ikan. Kita udah belanja tadi dan kita mau masak. Tapi kita masaknya kali ini pakai mesin Thermomix. Jadi kenapa? Karena ada resepnya di Thermomix. Jadi kita nggak masak bikin sendiri dari panci, tapi pakai mesin Thermomix. Tapi ya kira-kira sama aja kalau kalian pakai panci biasa ya. Yang pasti resep-resepnya akan aku kasih tahu, dan resepnya juga akan aku tulis di deskripsi box. Jadi kalian bisa ngikutin kalau mau bikin resep makanan sop ikan ala Frankrijk atau ala Prancis. Jadi kita udah siapin bahan-bahan. Yang masak lagi Eke ya Pak. Yaudah, seperti apa sih cara masaknya dan seperti apa rasanya? This is the first time. Ini pertama kali pertama kali kita masak. Oder sagt sih? Was? This is das erste Mal? Das wird das kochen? Ya. Ja. Ya kan, ini yang pertama kali loh kami masak bouillabaisse ini. Dan makanya pakai mesin sengaja karena supaya ukurannya pas dan setara ya. Mungkin ini kalau vlogger-vlogger Prancis udah biasa masak, tapi ini kan aku kan vlogger Medan. Jadi ya udahlah, kalian lihat aja dan kalian bisa ikutin ya. Jadi kita akan masak di panci ini, panci serbaguna ya, Thermomix. Kalau kalian mau beli bisa, linknya ada di deskripsi box dan bisa dibeli di Indonesia juga ini panci. Langsung aja cus ya, tapi jangan kaget kalau harganya mahal. Oke, bahan-bahannya nanti akan aku kasih tahu. Ini Tuta yang pasti lagi nyiapin bahan-bahan, dan udah ada ikan beraneka ragam ikan. Jadi sebenarnya ini ikan file ya, jadi nggak ada durinya lagi. Ada udang, lalu ada was ist das alles? Salmon, Lachs, Salmon, Wels. Wels, keine Ahnung. Das ist ein, glaube ich, hauptsächlich europäischer Fisch. Und das ist Seelachs, also Kabeljau. Oke, jadi ikan salmon yang kabaliong, ikan dari Eropa. Terus ada udang. Pokoknya terserah, kalian bisa pakai ikan. Jadi pakai aja semua ikan yang kalian ketemuin di ist so herrlich egal was für Fisch, oder? Ini Indonesian kan ya, ikan tongkol, ikan dencis, ikan segala ikan. Mau pakai duri silahkan, nggak mau pakai duri yang filet silahkan, tapi harus pakai udang. Terus satu lagi jangan lupa pakai kerang. Kita juga udah beli kerang yang nggak pakai cangkang lagi, dan ini namanya mussel, maksudnya kerang mussel ya. Kalian juga bisa pakai kerang laut, kerang darat, kerang-kerangan, asal jangan kerangka hatiku aja. Alah, apa sih si Ragil ya. Jadi pokoknya bahan-bahannya itu ikan, lalu udang sama kerang, dan bahan-bahan lainnya akan kita lihat bersama. Selebihnya ada bahan-bahannya dari mesin ini. Ini semua bahan-bahan yang mau kita gunain. Bahan-bahan ini akan aku tulis di deskripsi box ya, jadi kalian bisa baca. Itu ada kerang, ada udang, ada pore, terus ada ikan kabaliong, terus ada ikan canda, terus ada ikan laks, terus ada bawang, ada seleri, ada bawang putih. Pokoknya ini akan ada di deskripsi box. Jadi kalian silahkan baca di deskripsi box supaya kalian gampang. Nanti akan aku usahakan dengan bahasa Indonesianya ya.
atau pengertiannya dalam bahasa Indonesia, supaya kalian kalau mau nyobain bisa ikutan nyoba. Oke? So teman-teman, kita mau mulai. Yang pertama itu adalah kalian harus siapkan kukusannya. Kalau kalian nggak punya kukusan, kalian bisa kukus sendiri. Makan Pak. Jadi harus pakai kukusan ya. Ini kan mesinnya sama kukusan di atas. Nah gitu. Tuh kukusan. Kalau kalian nggak punya mesinnya, kalian bisa kukus sendiri. Ya ini yang dikukus adalah kerangnya dikukus, lalu ada udang, masukin juga udangnya. Itu dia, ini canggihnya mesinnya, jadi bisa sekalian kukus. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa kukus sendiri pakai air panas di panci, terus di atasnya dimasukinlah bahan-bahannya ya. Nah, masukkan pore setengah, bawang bombay yang gede banget pore. Aku akan coba cari bahasa Indonesianya dan akan aku tulis di deskripsi box ya. Jadi pore lah istilahnya, bawang pore. Tuh, tapi yang gede. Kalau orang Medan bilangnya bawang pere. Mungkin diambil dari bahasa Belanda ya. Kan bahasa Belanda sama bahasa Jerman tuh mirip. Masukin bawang perenya. Tahap selanjutnya adalah ngukus ikannya yang di paling atas. Jadi ikannya kita akan kukus di paling atas. Ya ini ada ikan Eropa. Kabaliong. Kabaliong. Jadi ikan Indosiar lah ya boleh dibilang. Sama ikan kon enggak ya. Yes. Nih ikan Eropanya. Lalu ikan salmon, ikan laks, ikan salmon dikukus juga. Oh ya, kalau pakai mesin begini tuh kita ikutin langkah yang dari mesin ya. Jadi kalau dia nanti bilang tambah air di bawah, baru tambah air untuk ngukusnya gitu. Jadi kita ikutin. Nah, lanjut. Setelah disusun rapi, dia minta ini disisihkan dulu. Sisihkan dulu ke samping katanya. Jadi kalau kalian nggak punya mesinnya, berarti ini udah harus kalian kukus ya di air mendidih. Sekarang kita masuk ke bagian bumbu-bumbunya. Yang pertama ada bawang merah, sekitar 3 siung. Eigentlich Fenchel, aber das haben wir nicht. Terus pakai sayur fenchel, tapi aku nggak suka. Jadi kita nggak usah pakai sayur fenchel tuh, nggak tahu juga bahasa Indonesianya, beda lah. Terus ini seleri. Seperti aku bilang ya, resepnya ada di deskripsi box. Bawang putih. Lalu tomat. Tomatnya tadi itu ada 500 gram. Nah, kita disuruhnya dihancurkan dulu ya. Dari mesin itu dihancurkan. Ikutin aja langkahnya kalau kalian punya mesin kayak gini. Siapa tahu yang udah punya mesin di Indonesia bisa kasih komentar ya pendapat kalian tentang mesin ini seperti apa. Tapi aku tahu mesin ini bisa dibeli di Indonesia kok. Lalu masukkan pasta tomat. Nih tuh mau masukin pasta tomat sekitar 60 gram.
Oh ya, mesin ini juga udah sekalian sama timbangan ya teman-teman ya. Jadi setiap yang kalian masukkan itu akan secara otomatis tertimbang di layarnya gitulah. Nah sekarang kalian bisa masukkan kaldu pasta lobster. Bener. Jadi ini bisa dibeli ya, dibeli gitu. Ini udah jadi karena ini susah bikinnya. Jadi ini pasta lobster istilahnya. Banyaknya itu 40 gram. Nah, tahap selanjutnya masukkan anggur putih. Ini yang akan susah ya. Ini non halal. Tapi kalau kalian mau masukkan air, boleh lah ya. Masukannya itu 50 gram anggur putih. Jadi 50 gram tuh berapa mililiter ya? Nggak tahu ya. Kalau di mesin Thermomix ini dia tertulis tuh 50 gram. Tuh. Seperti yang aku bilang, ini memang makanannya non halal karena kebanyakan makanan di Prancis tuh kan pakai anggur ya. Berikutnya masukkan ini juga alkohol, namanya Vermouth of French gitulah. Ini juga bisa dibeli dan ini memang spesial, ini wajib. Ist ein Muss, oder? Ja. Jadi kalau kalian bikin sup Prancis harus pakai ini. Juga 20 gram. Jadi dikit aja tapi ini wajib. Kalau nggak ada ini berarti nggak sop ikan dari Prancis. Karena ini memang buatan Prancis. Kommen aus Frankreich. Jadi itu wajib ya, wajib. Kalau tadi anggurnya kalian mau pakai air boleh, tapi kalau yang ini kalian wajib pakai. Nggak tahu bisa dibeli di Indonesia apa enggak. Kalau kalian nggak pakai berarti namanya nggak supe dari Prancis tapi supe dari Jakarta misalnya ya. Setelah itu sekitar 8 menit katanya dipanaskan alias ditumis. Jadi kalau kalian nggak punya panci, kalian tumislah ini selama 8 menit. Oke? Karena ini dia bisa langsung numis. Jadi ini dia langsung numis. Dan kalau kalian di panci biasa berarti kalian harus pakai minyak sedikit untuk menumis bumbu-bumbunya tadi. Ini ditumis sudah selama 4 menit teman-teman ya. 4 menit lagi dan ini hawanya, aduh wanginya udah wangi-wangi sop-sop Prancis. Aku kalau pergi ke restoran Prancis suka banget mesen ini, sumpah. The best. Aku suka banget kan ikan. Jadi ini sup ikannya memang enak sekali. So teman-teman, ini sudah 5 detik lagi dan dia akan bunyi sendiri kalau pakai mesin ini ya. Ting nung gitu. 8 Sekunden Abkühlzeit. Hah? 8 Sekunden Abkühlzeit. Ya. So, tekan ting nung. Nah, pencet-pencet lagi, ikuti dia langkahnya. Sekarang kita harus masukkan fish fong. Ini adalah istilahnya kaldu ikan ya. Kaldu ikan, kalian bisa beli juga. Kalau di Jerman bisa beli. Kalau kamu mau bikin sendiri silahkan bikin kaldu ikan sendiri. Ja, richtig Fisch. Gila, bau ikan banget. Nah, Ach, scheiße. was ist? Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Zu wenig. Ich habe kein Tara genommen. Aber im Prinzip 400 Milliliter beide. Masukkan 2 botol lah ya. Ja, ist okay, oder? Ja, das ist ja, geht ja auch. Schauen wir mal. Ja, passt. Dabei die Reste um. Ya. Jadi butuhnya itu 800 gram. 800 gram fish fong. Tuh.
Nah, ini masukkan safran. Teuerste Gewürz der Welt. Ini safran yang paling termahal di dunia lah ya. Kira-kira 0,1 gram. Lalu masukkan ini daun salamnya orang Jerman sih, namanya Lorbeer. Kalau kalian punya daun salam biasa, masukin daun salamnya orang Indonesia aja nggak apa-apa. Terus masukin apa tadi itu? Pepper. Masukin lada tapi nggak dihancurin, dimasukin aja ladanya 5 biji. Lalu disuruh masak 20 menit. Jadi kalau kalian masak di panci, sekarang waktunya kalian masak pakai api kecil sambil diaduk-aduk, jangan lupa, dan selama 20 menit. Nah, kalau di Thermomix itu nggak perlu diaduk karena dia berputar sendiri dan dia ngaduk sendiri. Kalau kalian masak di panci biasa, berarti harus kalian aduk pelan-pelan pakai api sedang selama 20 menit dimasak. Oke? So, teman-teman, setelah 20 menit dia bunyi dan kita lihat tuh. Lalu sekarang kita tinggal ngukus isian dari ikan-ikan tadi. Nah, kalau kalian ngukusnya di panci, silakan. Kalau ngukusnya di panci yang bawahnya kuahnya juga silakan. Kalau mau dikukus pakai mesin begini, silahkan. Sekarang dikukus berapa lama bilangnya? 16 menit. 16 menit ngukusnya. Tuh. Udah, ini secara otomatis akan terkukus dari kuah yang di bawah. Itu dia kalau pakai mesin seperti ini ya. Jadi kalau kita ngukus itu biasanya adalah dari kuah yang dari bawah itu akan naik ke atas dan ini akan terkukus dengan sendirinya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. So, 16 menit jadi teman-teman. Ini sudah matang ikannya. Dan kita akan lihat langkah berikutnya seperti apa. Pasti disuruh masukin, diaduk. So, kita baca dulu. Tinggalkan. Pindahin dulu katanya. Sup. So, sekarang tinggal diaduk bentar aja. Jadi kan bisa aduk pakai tangan. Selanjutnya adalah disaring ya teman-teman ya. Nah, disaring. Nah, ini kita saring. Ja, gut. So. So, teman-teman, setelah disaring, ampas-ampasnya jangan jangan dimakan ya. Selesai teman-teman. Sekarang tinggal tahap penyajian. Nah, penyajiannya itu tinggal taruh ikannya di dalam mangkuk. Terserah mau berapa biji ikannya, mana aja terserah. Mau digabung, harus digabung ya. Jadi digabung semua jenis ikan, termasuk juga kerang dan udang. Nah, jangan lupa juga udangnya, kerangnya, lalu sayuran dari si pore itu, bawang pore.
Ini the best banget. Aku suka banget kalau ke restoran Perancis. Nah, tuang deh kuahnya. Bisa dimakan pakai nasi, bisa dimakan pakai roti, bisa dimakan pakai baguette, bisa dimakan pakai kentang rebus. Terserah sih. This is it. Teman-teman, aku mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Cuma nggak pedas ya. Kalau mau pedas bisa pakai bubuk cabai. Aku mau tambahin bubuk cabai. Bisa tambahin kerupuk. Wajib ya kalau pakai kerupuk. Tuh. Coba makan pakai kerupuk. Iya. Yuk kita makan. So teman-teman, kita mau makan. Kita ada roti, terus ada kerupuk, lalu aku ada Carolina Reaper, bubuk cabai terpedas. Hati-hati ya, ini pedas banget ya. Tuh. Ini bubuk cabai terpedas. Kalau kalian tahu Carolina Reaper ini asli, no palsu-palsu. Selamat makan. Selamat makan. Dankeschön, Sachi, fürs Kochen. Kita mau icip teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bubuk bon cabe ini enak banget pasti. Tapi ini kalau dari Reaper juga asik. Pakai kerupuk udang, biar ada Indonesianya. Kayaknya harus cobain. Siapa yang udah pernah makan pasti tahu banget. Ini tuh enak banget. Asem, ada pedasnya kan dari Carolina Reaper, manis, gurih. Is goed, ne? Enak banget. Bisa makan pakai nasi atau pakai roti. Ini tuh kalau di restoran Prancis tuh sebagai makanan pembuka ya biasanya. Kasihin kerupuk biar kerupuknya lenjeh dan lemak, lemes-lemes gitu. So teman-teman, ronde kedua. Aku tambahin lagi ini, aduh, apanya, Carolina Reaper. Ronde kedua kita nih ya. Enak banget. Während dieser Andus dann hätte man auch Chili. Nah, waktu kalian tumis, kalian bisa masukkan cabai ya. Jadi ada pedas cabai. Mit gekommen này.
Kasih kerupuk. Udang enak banget. Makanan yang cukup mahal kalau di restoran Perancis ya, karena ikan kan di Eropa mahal. Apalagi kalau ikannya fresh. Tadi kita beli ikannya semuanya fresh, jadi bukan ikan yang dari freezer, jadi benar-benar fresh. Kecuali kerang, tadi kita kerang belinya dari freezer karena kerang yang fresh habis. Enak banget, aku udah kenyang tapi sumpah enak. Aduh. Kalau di resto dapat satu mangkok kecil aja, jadi for spice, jadi apa itu namanya, makanan pembuka, itu enak banget. Udang. Enak. 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 Kenyang, Pak. Gak sanggup, ini ntar aku makan nanti aja. Aku akan makan itu nanti. Aku kalau makan pasti kayak gitu, kalau kalian kenal aku ya, yang udah sering ngikutin vlog, pasti kalau aku makan dikit, nanti lagi gitu. Alhamdulillah, enak banget teman-teman. Semoga kalian suka, apalagi yang rindu sama kebersamaan kita masak dan makan. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk kalian masak sup ikan. Seperti yang aku bilang tadi, bisa masak di panci, dan juga kalau mau halal ya nggak usah pakai alkohol ya. Jadi bisa ditambahin air aja. Tapi pasti original, cuma oke lah. Dan enak banget.
Semoga kalian suka, gitu aja sih vlognya. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Aku Regi Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih teman-teman. Ciao ciao. Ciao.